Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan selamat sore. Kembali lagi bersama kita di Jakarta Fashion Week Center Stage 2025. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat datang kembali, terutama untuk peserta-peserta yang sudah ada pada sesi talk show sebelumnya. Iya, dan juga kita mengucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada talk show yang kedua hari ini ya. Betul. Kalau misalnya dilihat, ini banyak banget ada hal-hal yang eye-catching langsung nih di mata kita. Iya nih, kita lihat-lihat pakaiannya di sini audiens semua keren-keren banget. Cari inspirasi di mana sih biasanya tuh kita buat fashion-fashion gini gak? Iya, kalau gue di Pinterest. Oke, di Pinterest. Iya sama, gue juga sebelum kesini pasti kalau bingung outfit apa nih atau misalnya ada costume party apa, semuanya tuh pasti kita carinya di Pinterest. Bener. Betul kan ya? Tapi sebelum ke situ Git, kita mau say thank you juga untuk teman-teman dari Universitas Indonesia, dari Prodi Produksi Media yang telah hadir di acara Center Stage ini ya. Iya, selamat datang adik-adik UI nih berarti ya. Iya dong. Oke, nah tadi kita udah speaking of Pinterest dan tempat untuk mencari style-style fashion gitu gak? Yeah. Tapi tahu nggak kalau sebenarnya Pinterest tuh nggak cuma tempat kita untuk mencari inspirasi loh. Emang tempat apa lagi nih? Selain sebagai tempat untuk dapat mencari inspirasi fashion, Pinterest itu juga sebetulnya bisa dijadiin platform untuk meningkatkan exposure. Baik itu untuk pelaku bisnis, content creator, ataupun ya basically semua orang aja sih. Bisa untuk jadi sarana branding juga gitu teman-teman. Maka dari itu pas banget sebenarnya Git. Hari ini kita langsung kedatangan speaker dari Pinterest ya langsung. Yang akan membahas materi tentang Pinterest more than just a fashion inspiration. Dan hari ini kita juga akan ditemani oleh moderator kita, ada Mbak Gracia Amanda yang akan memandu berjalannya talk show. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, semuanya kelihatan udah sangat gak sabar gitu ya. Kita langsung undang aja Mbak Gracia Amanda untuk memandu acara talk show. Dipersilahkan Mbak. Boleh tepuk tangan ya teman-teman. Halo semua, selamat siang. Saya Gracia Amanda. Hari ini saya akan jadi moderator untuk talk show kita bersama Mbak Marfa, Pinterest More Than Just Fashion Inspiration. Kita halo-halo dulu, silakan Mbak Marfa, boleh naik sini. Halo Mbak, apa kabar? Mbak Manda. Thank you so much loh kita diajak, thank you buat teman-teman yang hadir. Thank you buat Jakarta Fashion Week yang selalu inspiring tiap tahun. Betul. Mbak Marfa, langsung aja nih ya, ngobrol-ngobrolnya ya. Kalau boleh nanya, Pinterest itu apa sih Mbak? Apa itu Pinterest? Oke, jadi emang Pinterest tuh orang bingung kan ya, sosial media atau apa gitu. Betul. Tapi sebelum kita kasih itu, sebetulnya dari Pinterest kita ada sebuah video. Kita mainin videonya dulu kali ya. Oke, boleh. Yuk, kalau ada videonya yuk. Yes, tadi emang videonya tuh kelihatan estetik, Pinteresty, warna-warni, ada campuran fashion, ada campuran lifestyle, ada campuran home and decor gitu. Tapi Pinterest tuh apa sih sebetulnya? Mungkin bisa di next, kayaknya aku tadi sempet taruh beberapa slide. Tapi kalau misalnya nggak bisa, oke, kita next lagi. Boleh nggak ya? Oke, nah ini Pinterest itu sebetulnya sosial media atau Google Image atau kayak pencarian atau apa gitu. Jadi sebetulnya Pinterest itu kita berada di interseksi antara sosial media, terus ada engine pencarian visual juga, tapi ada sisi commerce-nya juga. Jadi ada sisi shoppingnya juga gitu. Jadi ada 3 aspek ini dan teman-teman bisa memanfaatkan platform Pinterest secara gratis untuk mendapatkan 3 fungsi ini gitu. Oh, oke, jadi berarti one stop social media gitu bisa dibilang ya Mbak ya. Kalau sekarang kan orang-orang tuh bikin konten gitu ya Mbak, konten sebenarnya benefit apa sih yang didapetin dengan konten via Pinterest Mbak? Benar, jadi memang yang bisa bikin konten di Pinterest tuh gak cuman konten creator ya, menurut aku semua orang bisa bikin konten di Pinterest. Mau kalian fashion designer, kalian
decorator, mereka misalnya SMB, small medium businesses, perorangan. Mungkin kita bisa next juga slides-nya. Mudah-mudahan ada informasi yang lebih detail lagi. Oke, kita next lagi. Ini contoh-contoh aja sih brand-brand yang udah di Pinterest sebetulnya. Karena aku mau kasih unjuk Pinterest tuh gak cuman buat perorangan cari inspirasi, tapi udah banyak banget merchant yang menjual dan ya kasih unjuk produk mereka di sana. Mungkin bisa next, ini ada beberapa kreator juga. Nah, ini lucunya nih. Jadi memang ada behavior shift gitu Mbak. Jadi kalau misalnya dulu-dulu orang-orang masuk ke Pinterest tuh mereka cari inspirasi sama ide untuk di save atau di download. Benar. Ya kan, saya. Iya, quotes, baju, inspirasi. Bener. Nah, lucunya 2 tahun terakhir berdasarkan survei yang kita lakukan, alasan nomor 1 secara global, orang-orang sekarang memakai Pinterest itu untuk menemukan produk dan brand yang mereka ingin telaah lebih lanjut gitu. Jadi lebih informasi yang untuk dibeli, bukan buat di save lagi. Oke, jadi langsung purchasing. Benar. Dan itu makanya juga ada brand seperti yang tadi dicontohin, bikin special Pinterest page-nya. Ya, benar, dan mereka biasanya kayak taruh katalog-katalog mereka. Dan ini gak cuma big brands ya Mbak, kayak small medium enterprises, terus kayak individual yang mempunyai karya. Aku tahu kan Mbak Manda nih dosen di LaSalle. Terima kasih, ya betul. Mungkin ada teman-teman yang mau berkreasi, menunjukkan karya-karya portfolio mereka. Mereka bisa nantinya connect sama potential klien, itu bisa banget di Pinterest gitu. Aku juga sering dengar dari murid-muridku ya Mbak, kalau sekarang tuh Pinterest mereka save langsung ke gallery, instead of save aja. Nah itu apakah sekarang banyakan yang save langsung ke galeri handphone mereka atau tetap di save ditaruh di folder di boardnya? Benar, jadi memang kalau so far sih yang aku lihat tuh masih banyak yang mereka suka save di board. Jadi kayak boardnya buat dikategoriin info-info atau inspirasi yang mereka mau gitu. Jadi kayak board baju, board home decor. Tapi lucunya behaviornya tuh orang-orang banyak kan pas mereka lihat konten, mereka klik kontennya. Jadi pengen langsung terkoneksi sama konten tersebut, mau langsung beli, mau langsung connect sama kreatornya, itu sih yang aku lihat. Gitu. Mungkin biasanya juga ini Mbak, secret board, ada yang private kan, mungkin biar orang-orang nggak bisa lihat gitu. Iya kan, jadi emang fitur board kita tuh ada banyak. Ada board yang bisa kolaborasi sama board-board lain. Jadi kita bisa nih Mbak, misalnya aku sama Mbak Manda mau bikin suatu event. Terus aku bikin boardnya itu aku akan invite Mbak Manda. Terus di dalamnya kita berdua tuh populasi info-info kita. Aku tahu, Jadi langsung sharing bareng sama teman atau kolega ya. Mbak Manda nih berarti pengguna secret board ya? Betul, banyak kasih. Soalnya biasanya visual materi untuk deck ngajar. Pasti masih cari di Pinterest. Betul. Bener. Tapi emang Pinterest itu sangat erat untuk mencari ide atau inspirasi sih. Itu emang erat di situ. Udah berapa lama total Pinterest ada ya Mbak berarti? Udah lama banget. Sebenarnya Pinterest itu kan udah dari zaman dulu. Tapi emang terus bertahan karena memang kontennya tuh banyak yang menginspirasi, ide, dan emang misi dari Pinterest tuh kita pengen orang-orang berdaya gitu, melihat ide, inspirasi lalu dilakukan di dunia nyata gitu. Jadi dibandingkan dengan scrolling aja, Pinterest tuh sebenarnya pengen ya, tujuan Pinterest ada tuh ingin kalian semua punya dapat idenya, dapat inspirasinya untuk dilakukan di dunia nyata gitu. Jadi berdaya, lebih kayak gitu. Dan menariknya biarpun ada persaingan tapi kayak untuk mood boards dan inspiration masih Pinterest lah ya Mbak yang megang gitu. Benar. Terus aku sebenarnya mau share ada fitur menarik banget apa tuh fiturnya Mbak? Nih mungkin aku bisa next presentasinya. Next slide-nya. Kita bisa next ada beberapa fitur yang baru banget di Pinterest. Ini contohnya nih salah satu content creator dan SMB lain yang ada di Pinterest. Mungkin kita bisa next lagi. Nah, ini sebenarnya benefit dulu ya Mbak. Aku ngomongin benefit. Boleh. Apa tuh Jadi benefitnya? biasanya tuh kalau di Pinterest ditanya, kenapa sih aku kalau misalnya bikin konten di Pinterest manfaatnya apa? Yang pertama itu kreasi terus berjalan. Karena di Pinterest home feed kita semua tuh beda-beda sesuai sama interest kita kan. Betul, color tone, estetik. Benar, jadi estetik apa yang sedang dicari itulah adalah yang kita dapat terus. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau misalnya bikin konten di Pinterest itu nggak cuma sehari 2 hari. Tapi selama ada audience yang ngerasa relevan dan mencari konten kita, konten tersebut tuh akan terus berputar di multiverse Pinterest gitu, walaupun bertahun-tahun. Oke. Jadi akan tetap konsisten. Benar. Apakah itu berpengaruh dengan algoritma juga nggak sih Mbak? Itu gimana tuh hubungannya? Sebetulnya karena emang kita ngelihatnya tuh orang setiap apa yang mereka cari, jadi
distribusi kita akan menyalurkan orang tersebut sesuai konten-konten yang mereka cari. Jadi mereka Oke. emang benar-benar udah targeted gitu. Oke, jadi udah spesifik ya. Benar. Nah, menariknya lagi tuh kita lihat ada survei tahun lalu kalau users di Pinterest itu saat mereka scrolling Ya. itu scrolling speednya, kecepatan mereka scrolling itu 3 kali lebih lambat daripada mereka scrolling di sosial media lain. Oh, Jadi mereka benar-benar baik. pay attention to each of every content gitu. Iya ya, dan juga kan kalau Pinterest menyarankan yang mirip atau suggestionnya, Benar, jadi relatednya. semua ya Betul. related. Iya. Jadi memang orang Oh tuh ya? masuk ke Pinterest udah punya intention kan, udah Fokus tahu, ya? fokus, udah targeted. Aku mau cari inspo, aku mau cari dekor rumah gitu. Jadi benar-benar udah sangat targeted. Mungkin kita bisa next lagi, aku bisa share Next lagi lebih lanjut. slide-nya. Oke. Ini juga beberapa contoh kreator yang ada di Pinterest. Jadi nggak cuma SMBs atau toko. Jadi kreator tuh banyak banget yang sangat udah thriving di Pinterest. Mereka tuh kalau bisa dilihat ya Mbak, mereka Iya. bisa punya monthly views tuh per bulan 500.000, 1 juta monthly views. Jadi profil oke. visitornya sebanyak itu. Karena sekarang di Pinterest tuh demand untuk konten lokal sangat tinggi. Tapi Oke. bisa dibilang konten produsernya belum sebanyak itu. Jadi it's very good timing buat Kalau join. mau bikin Benar. sekarang nih ya, Mulai berarti. share, kalian punya portfolio, karya, produk, mau jualan juga bisa. Mungkin kita bisa next lagi. next slide. Nah, khususnya buat teman-teman yang jualan, brand kalian tuh bisa lebih besar lagi. Karena sekarang semua konten di Pinterest itu bisa ditambahin URL link langsung ke social Oke. commerce, e-commerce page, mau ke website juga bisa, mau ke WhatsApp juga bisa. Oh gitu. Jadi bisa langsung Jadi- order. Oke, gitu. oke. Oh, jadi buat ke usaha-usaha kecil ini harus bisa Benar. dimanfaatin banget Bahkan ya. marketing affiliator, kreator affiliate bisa Ya. banget. Jadi kalian bisa tunjukin produk, masukin link ke e-commerce kalian dan teman-teman tuh bisa langsung klik gambarnya langsung masuk e-commerce page. Wah, menarik banget ya Mbak. Jadi berarti ini cara Pinterest untuk tetap, salah satu cara untuk tetap eksis ya. Benar, kayaknya sekarang emang ke arah shopping angle juga kan Betul, banyak. Makanya tadi betul. kita mention kalau intersectionnya tuh emang antara search sama antara social media dan juga commerce. Jadi kita udah ada esensi shoppingnya buat teman-teman punya produk katalog, punya karya, langsung masukin ke Pinterest, dumping all your katalog daripada diem aja di Drive, Betul, Google teman. Drive Bener, gitu kan. bener. Taruh Pamerin semuanya. deh itu ya, hasil-hasil Bener. karya atau ada produk yang Benar. dijual. Buat yang jual jasa juga jangan khawatir karena linknya bisa langsung link ke WhatsApp. Jadi ke customer service bisa langsung ke ownernya itu Iya. bakal bisa. Iya, seru banget ya. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau nanya nggak sih tentang apa yang tadi udah Mbak Marfa sampein tentang Pinterest gitu mungkin. Apakah kedepannya Pinterest akan sering menampilkan mood boards, menyarankan mood boards yang, karena udah ada AI nih Mbak. Iya. Nah, benar. apakah challenge-nya misalnya? Benar. AI itu gimana sekarang karena ada AI generated image gitu. Benar, Apakah itu benar. jadi salah satu persaingan? Mengatasinya gimana? Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, silakan. Mungkin sambil sebelum pertanyaan Boleh. aku sambil slide lagi ya, kali ya. next slide, Tapi ya. feel free kalau misalnya ada yang tanya kita sambil Ya, ngobrol-ngobrol. boleh langsung nanya ya, kita ngobrol santai aja. Betul. Mungkin next lagi aku mau share ada komunitas di Pinterest. Ini khusus buat teman-teman FLUI, teman-teman LASAL. Ya. Jadi mungkin kita next lagi. Yes, komunitas kreasi di Pinterest. Jadi kita punya wadah komunitas buat teman-teman kreator, buat Oke. teman-teman yang memang entrepreneur, teman-teman small medium businesses, atau bahkan kayak tadi Mbak Amanda bilang kalau misalnya ada student-student gitu yang mau menampilkan karya bisa juga join komunitas Betul. ini. Oke, baik. Gitu. Coba mungkin aku next lagi lebih ke benefitnya. Ini lebih kayak gimana cara kreator terpilih. Oh, oke. Gitu. Jadi kita punya komunitas namanya Komunitas Kreasi Pinterest Indonesia, di mana satu wadah itu isinya semua kreator pilihan Pinterest. Jadi mereka yang baru join mereka udah mulai tapi punya engagement yang banyak, itu bakal masuk ke dalam satu wadah grup ini. Oke, baik. Ada Gitu. komunitasnya lah ya. Tapi memang ada seleksi mereka kepilih. Oke, Jadi kita biasanya oke. lihat tuh kayak kualitas kontennya, terus seberapa mereka aktif di platform, Iya, iya. terus udah gitu mereka juga opportunity mereka buat growth di Pinterest sesuai kategori atau vertikalnya juga kita perhatikan biasa sebelum itu. Baik, oke. Dan ini selama 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan tuh bakal kita rekrut dari ribuan kreator yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, masih ada next-nya? Ada next Silakan banget nih next. biasanya yang kita kerjain Oke. sama kreator. Oke. Mungkin bisa next lagi.
Nah, sama kreatornya kita bisa bukan cuma di online doang. Ya. Jadi kita ada acara offline juga, ada acara virtual. Jadi acara-acaranya tuh ada acara edukasi. Oke. Ada di mana kita kolaborasi juga sama Pinterest. Ada acara kita bener-bener networking sama kreator-kreator lain. Ya. Atau kayak kreator OG-nya Pinterest. Karena banyak banget Mbak kreator OG Pinterest. Kira-kira kalau yang lokal aja udah berapa tuh Mbak? Kalau ini di Indonesia saat Iya. ini yang udah terpilih tuh lebih dari 200 kreator. Oh, Dan banyak. itu setiap 6 bulan kita selalu tambah-tambah terus gitu. Oke. Jadi Ini udah berapa lama? Ini udah hampir 2 kurang lebih. tahun. Oke. Dan kita sangat reguler bikin acara temu-temu aja gitu. Kadang-kadang Iya, kayak halo, contohnya halo. kita bikin ada workshop bareng soal fitur baru Pinterest. Terus kalau misalnya ada campaign di Pinterest, itu biasanya teman-teman dari komunitas kreator duluan diajak. Nih ada contohnya di sini yang komunitas kreator Pinterest, boleh angkat tangannya? Hai Datang Mbak, juga. halo. Udah lama mereka di Pinterest, kayak udah 2 tahunan oke. lebih. Ini spesial kreator atau ada usahanya juga? Kreator tapi ada usahanya juga ya? Apa konten creator aja? Sambil kreator juga, aja. benar. Oh, Kalau nggak salah baik. dari kategori food dan home decor. Mereka Oh. udah monthly viewsnya coba diinfo mungkin ratusan ribu setiap bulan. Jadi udah Oke. besar banget di Pinterest sih. Kita juga sangat kagum banget sih ngelihat growth-nya, hebat banget. Jadi emang kuncinya ya konsisten ya Mbak ya. Benar, Dan benar. maksudnya kalau udah ketemu ciri khasnya, Iya. ya nggak sih? Iya. Jadi semakin maksudnya atraksi pengguna Pinterest ini langsung masuk ke algoritma Iya. yang sesuai gitu ya. Benar, jadi berinteraksi aja sama audiensnya. Iya, Udah iya. gitu kalau di Pinterest itu kan nggak perlu nggak perlu menyusun galeri. Kalau misalnya di sosial media lain kan kita punya galeri yang harus kita Benar, susun. benar, Jadi pas benar. kita mau upload konten kayak aduh upload nggak ya, tapi nanti melihat yang kanan kiri nggak. Feed-nya nggak cocok Iya, nih. nggak cocok gitu. Kalau di Pinterest tuh upload apa aja, vertikal apa aja, kalian lagi hobi apa aja, tinggal dikategoriin di board aja Mbak. Iya nggak sih? Ya gampang banget Kayak ya. resep tinggal board Bener, resep, terus kayak health and bener. fitness tinggal board health and fitness. Terus mau yang home decor tinggal bikin board aja gitu. Itu berarti si komunitas ini juga salah satu bagian dari yang bikin Pinterest berkembang ya Mbak? Benar. Kita sangat Iya kan? sangat banget, kita kagum banget sama teman-teman komunitas kita. Dan menurut kita nih anak-anak komunitas ini yang bisa dibilang mereka yang membentuk quality Betul. konten di Indonesia sih, hebat-hebat banget sih. Jadi somehow mereka juga trendsetter dong bisa Iya, dibilang. benar, ya kan? benar. Bisa dibilang trendsetter. Dan mereka nih kategorinya macam-macam loh Mbak. Ada yang food, ada yang lifestyle, ada yang fashion. Yang fashion banyak banget datang ke JFW hari ini. Oh baik, berarti ya tadi kayak Mbak bilang juga ada home decor ya. Ada home Berarti decor. variatif banget. Jadi kalau setiap ada acara nih kreatornya dari macam-macam Dari macam-macam kategori, kategori. kita akan Oke, ajak. misalnya gitu. nggak cuma diundang fashion aja nggak? Iya. Jadi mereka juga saling sharing. Bisa, karena kan kalau di Pinterest tuh satu orang bisa punya 5 hobi. Dan kita mau welcome. Gitu. Benar. Oke. Kalau misalnya walaupun mereka content creator food, tapi mereka ada ketertarikan tentang fashion. Ada nih content creator food, ketertarikannya fashion, masuk ke JFW. Oh, jadi ikutan juga acara di JFW. itu tips biar masuk ke JFW salah satunya Benar, adalah benar. Iya, Kita iya, selalu iya. ajak komunitas kreator kita buat semua acara yang memang Iya, kita iya. kerjasama bareng. Aduh seru banget ya. Ada pertanyaan mungkin nggak soal? Iya ada yang mau nanya nggak sih gimana tentang kreatornya kah atau gimana? Oke boleh silakan. Boleh dikasih mic-nya. Thank you. Halo. Halo, perkenalkan saya Reva. Hai Reva. Halo Mbak mahasiswa Eva. Universitas Indonesia. Saya mau nanya, di mana posisi Pinterest bagi pemilik bisnis mode dan fashion designer Indonesia? Apakah sebagai penyedia inspirasi tak terhingga atau membantu memasarkan produk seperti media sosial lainnya? Terima kasih. Terima Gitu. kasih Reva. Gimana tuh Mbak? Terima kasih Mbak Marfa? Eva. Ini pertanyaan kunci. Pertanyaan Pas bagus banget banget, ya. pas banget. Iya. Betul, jadi memang Pinterest kan tadi emang ada di interseksi 3 kategori ya Mbak. Ada di social media, ada di e-commerce, sama di search engine. Cuman kita bakal mengencourage teman-teman desainer untuk Ya. mencoba dulu. Kalian bisa eksplorasi untuk mencari ide atau inspirasi di Pinterest bisa. Kalian bisa misalnya mau ada journey suatu produk kalian, biasanya kan mereka dari ideation, terus Betul. kalian itu bisa menggunakan Pinterest. Setelah produk tersebut jadi, itu bisa dipasarkan di Pinterest. Apalagi sekarang semua konten bisa tambah link. Dan itu gampang banget untuk audience ngeklik. Jadi nggak perlu cari stiker atau nggak perlu nyari page untuk visit link. Betul. Gambarnya aja udah langsung diklik. Apalagi
bisa dibilang konten tersebut akan didistribusikan ke orang-orang yang memang sudah punya interest di target vertikal tersebut. Jadi sasarannya tepat nih Sasarannya pasti. tepat. Karena kalau oke. misalnya Mbak Eva misalnya nih mau upload baju atau fashion design punya Mbak Eva gitu, dimasukkan ke suatu kategori. Itu nanti audiens yang bakal ketemu dengan board punya Mbak Eva itu adalah orang-orang yang memang udah mencari produk-produk yang memang relevan tentang fashion gitu. Dan di Pinterest itu nggak cuma dari caption doang, tapi dari visual kita bisa klik dengan zoom out, itu bakal keluar relevan image yang similar dengan produk tersebut. Jadi emang udah targeted banget walaupun itu produk atau karya gitu. Menurut aku sih coba aja tampilkan karyanya Mbak Eva di Pinterest. Bikin profilnya, profil bisnis ya Mbak. Karena kalau misalnya profil bisnis itu nanti bisa lihat monthly views. Kalau profil personal nggak bisa lihat monthly views. Oh, jadi harus kreator. Karena kalau misalnya kategorinya personal, cuman bisa lihat following sama followers. Betul, Sedangkan behavior audience di Indonesia saat ini bukan ke following atau followers, Abis ya ini- kan? abis Langsung ini lihat ikutan, konten, ya kan? Iya benar-benar. Abis Langsung ini nyari ikutan konten. Ikutan kali ya. Ikutan, Ya, ayo. abis ini nih. Langsung Nanti pengen jadi kayak ada tim penasaran. editorial Pinterest bisa ditampilkan juga. Iya. Oh iya, terus Pinterest Indonesia itu masih punya tim editorial di mana kita selalu Oke. menampilkan karya-karya anak bangsa di editorial services kita. Dan itu bisa dituju oleh semua pengguna Pinterest di Indonesia. Dan itu karya dipilih sama editorial secara random kalau mereka menemukan yang bagus. Jadi kapan lagi ada karyanya yang bisa ditampilkan langsung Bener, keluar di se-Indonesia. platform yang udah pasti sasarannya Udah nawa itu kan orang udah masuk ke Pinterest punya niat mau Bener. cari apa. Iya, Mau iya, cari iya. fashion, mau cari home decor, Iya, mau betul. cari resep. Itu sebelum masuk tuh udah ada niatnya dulu. Sebetulnya itu sih yang menurut aku paling kuat. Iya, iya. Intentionnya dapet. Iya benar. Terima kasih penjelasannya Mbak Marfa. Seru banget, aku jadi malah kepikiran kayak Benar. menarik nih. Ikutan ini ya komunitas kreator. Nanti seru nih pas banget. break aku pasti bikin langsung ambisi. Benar, terus teman-teman dari UI atau teman-teman dari Lasal don't worry, kayaknya tuh aku kemarin sempat share. Ya. Kita ada Google Form Nah. yang bisa diisi sama teman-teman mahasiswa yang nantinya bakal kita kirimkan buletin. Misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk join komunitasnya atau join acara Pinterest yang lain, nanti kita akan hubungi via itu. Jadi ada formnya nanti. Boleh diisi. Boleh kayaknya, tapi tadi formnya ada di Mbak Upe, jadi aku mesti Oh, cek nanti lagi. boleh, iya, iya, Benar, iya. formnya aku akan share. Oke, Tapi oke. kayaknya bakal di-share ke teman-teman Oke, FLUI abis ini. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Oh, kamu silakan. Halo Kak, kenalin Halo. aku Muti dari UI juga. Aku mau nanya perihal plagiarism dari Pinterest itu sendiri karena kan yang kita tahu konten di Pinterest itu gampang banget di-download dan itu bisa di-post sama siapa aja. Jadi pertanyaannya gimana Pinterest nge-handle masalah plagiarism di platform itu gitu atau pencurian konten. Gitu. Oke. Udah itu aja. Terima kasih. Dengan Mbak siapa? Muti. Mbak Muti. Muti, ya. Thank you Mbak Mbak Muti. Muti. Ini juga pertanyaan bagus dan bagus ya udah mikirin gimana cara protect. Bener. Protek karya udah sendiri. udah mau bikin jadi kreator Benar, juga benar. nih. Tapi itu emang sesuatu yang harus dipikirin Betul, sih. betul. Udah bikin karya, gimana cara kita protek karya kita gitu True. kan, menjaga dengan baik. Tapi kalau misalnya di Pinterest memang kalau soal gimana cara aku ngomongnya ya, mungkin kalau misalnya orang mendownload atau screenshot itu sesuatu yang kita nggak bisa cegah di awal. Karena orang kan bisa Benar. banget screenshot karya-karya kita. Iya. Tapi memang yang aku lihat teman-teman di Pinterest itu sangat kreatif. Mereka bisa nambahkan watermark ke setiap konten bener. mereka. Jadi mereka biasanya ditaruh jelas. di tengah, jadi nggak bisa di Benar, crop ya kan. benar. Dan biasanya sekarang di caption atau description mereka langsung taruh CTA kayak kalau kalian mau produk ini langsung klik ke sini. Karena biasanya tuh dulu orang-orang suka download karena dulu di Pinterest belum ada klik ke link. Jadi mereka mikirnya tuh kalau misalnya nemu baju di download buat dibikin ulang, kan suka gitu ya. Bener. Jadi inspirasi Iya, bikin. iya, iya. Nah saat ini karena udah bisa di link langsung ke product page dan ke e-commerce page. Jadi bisa diajak teman-teman, hey kalau misalnya kalian mau baju ini klik aja ke sini gitu. Tapi kalau misalnya untuk protect sendiri biasanya sih teman-teman yang udah kita lakukan, yang dilakukan oleh teman-teman kreator itu mereka tambahin watermark. Dan itu lumayan terbukti membantu sih. Karena kalau misalnya memang ada orang yang berniat mau repost lagi, kan nama kreator yang aslinya udah ada di situ. Dan biasanya Iya, itu akan iya. ditaruh di tengah. Benar. Jadi lebih safe ya. Uh-uh. Walaupun kadang-kadang ada aja sih yang Iya itu kecolongan di semua pasti platform kan. terjadi, kayaknya Iya. emang susah banget di stop sih. Udah era globalisasi ini Cie. Benar, Jadi, tapi good thing berarti emang konten kalian tuh sebagus itu, orang tuh sampai pengen Benar, nge-save. Itu kan benar. sebetulnya Jadi- karya yang bagus. jadi inspirasi buat Benar, orang lain benar, ya sebenarnya. benar. Oke.
Ada lagi kah yang mau bertanya? Silakan. Mungkin aku sambil boleh, next silakan lagi. next Ada slide. apa lagi ya? Aku sampai lupa ada apa lagi. Silakan next slide. Oke, ini yang tadi aku bilang kesempatan tampil. Karena kalau kalian masuk ke dalam komunitas kreasi Pinterest, punya kesempatan lebih banyak untuk ditampilkan oleh tim editorial. Terus kita itu setiap bulan di dalam komunitas selalu punya challenge atau kontes, jadi bisa jadi tambahan uang jajan, Bener, hadiahnya itu yang banyak. penting tuh. Banyak dapat paket dari Pinterest kalau ada kolaborasi. Mungkin kita bisa next lagi. Yes, terus kalau misalnya ada kreator campaign, ini yang aku tadi mention, kita biasanya mengutamakan teman-teman di dalam komunitas Pinterest untuk ikut campaign duluan. Campaignnya itu bisa project sama Pinterest, atau bahkan kalau misalnya kita lagi ada acara, suka Oke. kita ajak jadi narasumber juga Mbak Amanda. Baik, Karena baik, mereka kan baik. pengguna heavy Pinterest dan tahu seluk-beluknya Pinterest nih. Oke. Tuh, mungkin next lagi yang terakhir Silakan next. kayaknya. Nah, kolaborasi dengan brand juga bisa. Ini udah kita lihat di Pinterest juga. Jadi kita biasanya kalau misalnya ada kolaborasi seperti ini, kita mengutamakan teman-teman yang memang sudah ada di dalam komunitas Pinterest. Makanya join, komunitasnya seru banget. Silakan teman-teman dari UI yang dari Lasal langsung nih jangan Benar, tadi kalau nunggu-nunggu misalnya ada lagi. link Google Formnya langsung diisi. Langsung isi, iya. Benar. Tapi sebenarnya kalau ini kan kita karena lagi ngobrol tentang Pinterest jadi tahu nih Mbak, cara jadi kreator di Pinterest. Tapi biasanya cara Pinterest menyampaikan gitu. Ayo jadi kreator Pinterest tuh biasanya via apa sih Mbak? Maksudnya di mana gitu? Oke, biasanya memang kita itu bakal kirim newsletter atau buletin ke Oke. pengguna Pinterest di Indonesia. Selain itu teman-teman bisa follow Instagramnya Pinterest juga, sosial media Pinterest. baiklah, Karena biasanya kita iya. upload tuh. Kalau misalnya kita lagi udah mulai Jangan lupa merekrut follow. kreator-kreator, jadi jangan lupa follow karena banyak banget informasinya di situ. Ada informasi tentang fitur baru juga, Iya, iya, acara-acara iya. Pinterest. Kemarin kita habis ada acara offline webinar juga kita buka semua buat orang yang melihat bebas sosial ya, boleh bebas. register ya. Bisa Oh, lihatnya oke. dari sosial media Pinterest Indonesia itu. Oke baik Mbak Marfa. Boleh mungkin ada lagi yang Mungkin mau nanya? sambil next lagi Boleh juga. next slide silakan. Ini oke. sambil contoh. Oke, misalnya ada pertanyaan lagi. Ayo dong. Silakan. Oh ini dulu, mana dulu? Oke. Ya gantian. Masih sempat kayaknya. Masih bisa kok. Silakan. Halo, selamat sore. Nama aku Panji dari mahasiswa dari UI juga. Aku mau tanya, ada nggak sih fitur di Pinterest yang bisa dipakai untuk mempromosikan produk fashion dan mengarahkan traffic ke website atau toko? Oke. Yes, Thank you, thank you Panji. banget. Ini pertanyaan Mas juga Panji. pertanyaan Jitu. Hebat anak-anak UI pertanyaannya bagus. jadi minder nih, loh. jadi minder ya. Bener, hebat loh pertanyaannya. Mungkin kita next yuk, karena Next slide, pas silakan. banget ada di slide aku. Oke, next lagi. Silakan nextnya. Next lagi. Oke, mungkin ini aku bisa ngomong dulu juga Oh, ini soalnya. ini. Karena ini fitur paling baru di Pinterest, baru banget launch beberapa bulan lalu. Oke. Namanya impor konten Instagram ke Pinterest atau IG Instagram claiming. Bahasa gampangnya apa? Mirror konten dari Instagram ke Pinterest hanya dengan satu klik. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya Pinterest profile, tinggal login ke profile Pinterest kalian, klik settings, sampai di settings tinggal klik claim social account atau claim social media. Di situ bisa klik Instagram kalian dihubungkan. Kalau sudah dihubungkan, Langsung connect ya. langsung connect. Itu semua konten di dalam Instagram dari 90 hari terakhir sampai seterusnya bakal otomatis ke mirror, ke upload, ke transfer, betul. Jadi terutama buat teman-teman SMB, teman-teman yang suka upload karya, ini kan jadi nggak Pas perlu banget nggak nih. perlu Nggak manual harus posting satu-satu. 2 kali kerja ya. Benar, sekali posting langsung dapat 2. Lalu aku next lagi nih biar nyambung sama pertanyaannya. Nah, ini bagikan dan promosikan produk dan karya di Pinterest. Jadi ini contohnya, memang sekarang di Pinterest itu saat kita mau posting konten akan ada tulisan add link, tambahkan situs. Jadi kita bisa nambahin situs apapun, bisa product page, bisa e-commerce, bisa ke portfolio atau websitenya desainer tersebut, atau bahkan ke WhatsApp juga bisa. Jadi misalnya aku terima, Oke. kalau misalnya mau konsultasi klik di sini, itu bisa banget gitu. Dan ini nanti munculnya seperti, aku nggak kelihatan lagi, sorry. Nah munculnya itu nanti akan di dalam kontennya langsung diklik, walaupun di bawahnya ada sih tulisan visit site, Oke, tapi kalau baik. kita klik kontennya juga bakal keluar langsung ke product page ya. Mudah-mudahan membantu. Wow. Jadi menurut aku itu combo sih, nyalain Instagram mirrornya, jadi semua konten udah ke mirror ke Pinterest tanpa harus build up
dari nol gitu ya. Sambil kita upload juga Seru katalog. banget deh. Mbak Manda habis ini langsung nyoba. Kayaknya aku dari tadi cuma mikir kayak, ini saatnya aku juga jadi kreator kali ya. Benar. Iya kan? Iya loh, di Pinterest tuh tempat-tempat orang apa ya, nampilin karya banyak banget loh. Iya, Desainer juga. Dan menurut aku salah satu pro-nya adalah bisa eksis sampai saat ini gitu Benar, loh Mbak. Dengan benar. banyak persaingan kan. Sosial Benar. media kan cepet banget bergeraknya. Benar. Dia kan dari zaman apps sosial media terdahulu Betul. ya selalu ada. Dan sekarang tuh Pinterest bisa dibilang demand untuk konten lokal sangat tinggi, tapi konten produsernya belum banyak Mamanda. Oh gitu, jadi itu adalah sebuah kesempatan ya? Kesempatan emas. Saatnya nih guys, saatnya nih Saatnya, teman-teman bener. kalau mau langsung jadi kreator Benar. lokal. Bener, apalagi langsung IG claim, semua di Exactly. mirror, satu klik semua konten ke populasi dari Oke. 90 hari terakhir sampai seterusnya. Satu Itu- klik doang loh, nggak perlu upload Iya. satu-satu. Iya bener-bener itu kayak buat kaum mager. Benar. Terus setiap kita posting langsung otomatis ke posting. Ya udah, tapi dapat kayak pintu promosi baru Iya, gratis, bisa drive traffic. Dan lebih luas lagi mungkin. Benar. Audiensnya berbeda. Audiensnya betul, viewersnya. Benar. Trafficnya dapat, gratis pula. Iya, kapan lagi nih? Benar. Kemon, Khususnya teman-teman. teman-teman affiliate creator sih, karena kan ini berguna banget buat affiliate kan. Kalau misalnya mereka Oh mau iya. review Jadi produk, kurang lebih yang sekarang banyak adalah affiliator berarti. affiliate juga banyak, SMBs banyak banget. Oke. Dari yang oke. mereka jual piring sama gelas keramik, ada mereka juga jual baju fashion gitu. Iya, Itu iya, banyak iya. banget di Pinterest sekarang. Kayak ya produk lokal yang benar-benar produksi mereka sendiri ya Mbak ya. Benar. Udah gitu kan awareness Pinterest nih nggak cuma di Indonesia doang. Jadi kalau misalnya mereka juga mikir mau scaling up to global, misalnya ada service yang dijual tertentu gitu, Betul. misalnya fotografi atau desain, itu Iya. bisa banget dapetin Jadi potensial nggak cuma klien. produk, ada jasa ya Mbak. Benar, Oke, tempatnya. seru banget. Silakan, tadi ada yang mau nanya lagi, mungkin. Halo, tadi kayak ada satu lagi yang mau nanya, silakan. Boleh. Tes. Oke. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Damar Sinara dari Produksi Media UI. Saya mau nanya mengenai bagaimana sih algoritma di Pinterest itu berjalan dan gimana algoritma tersebut berperan dalam keadilan bagi desainer di negara berkembang kita ya, negara Indonesia. Gitu sih. Thank you. Terima Top, kasih. Mas. pertanyaannya top, Langsung hebat. bawa-bawa keadilan gimana Benar, tuh? Biar keadilan. adil, Betul. merata gimana tuh Mbak Marfa? Tadi Kak siapa namanya? Kak Damansara. Daman Sarah. Panggil aja Damar. Tes. Kak Damar. Daman. Ya. Terima kasih Kak Daman, pertanyaannya ini emang paling top deh. Tolong, Bener-bener Mbak. anak-anak UI pertanyaannya bagus-bagus. Iya, deg-degan nggak? Deg-degan Iya, nggak? langsung kayak wow algoritma. Tolong Oke, keadilan. kalau untuk algoritma sebetulnya cukup straightforward, apalagi kalau misalnya Kadaman atau teman-teman di sini baru mulai bikin konten di Pinterest. Kalau baru mulai bikin konten di Pinterest itu benar-benar kasarnya makin banyak konten, makin banyak distribusi. Kalau makin banyak distribusi kan makin sering. banyak engagement atau impressions Iya, gitu. iya. Jadi untuk mulai itu biasanya banyak-banyakan dulu. Nah, salah satu yang bisa membantu dapat banyaknya konten ya tadi IG claim. Karena kan IG claim langsung ke Benar. post semua dari 90 hari terakhir sampai seterusnya. Itu udah dapat 90 konten misalnya. Terus nanti Kadaman tinggal tambah-tambahin lagi konten-konten karya yang memang Kadaman udah punya. Tapi menariknya di Pinterest ini karena memang setiap konten itu dan setiap audience itu udah masuk ke Pinterest udah punya intention atau nawaitu. Nawaitu mau nyari fashion, nawaitu mau nyari home decor. Jadi memang sudah sangat terkurasi dan sangat targeted orang-orang yang masuk. Dan jangan khawatir, misalnya Kadaman punya beberapa board di dalam Pinterest, misalnya satu board isinya fashion, satu board isinya home decor, atau satu board lagi isinya lifestyle. Board itu akan masing-masing ke distribusi ke audience yang berbeda. Jadi board yang fashion akan ke distribusi orang-orang yang minatnya fashion. Iya, iya. Terus Nggak board mungkin yang nyasar ke food. Benar. Oke. Jadi kalian tuh dinilai, dijudge, bukan Dijudge. berdasarkan profil, tapi kategori board tersebut. Jadi satu board yang oke. otomotif akan tersampaikan ke teman-teman yang suka otomotif. Iya, Tapi iya, board iya. yang fashion akan ke teman-teman yang fashion gitu. Jadi soal distribusi menurut aku itu adil banget. Karena kalian gak dijudge sesuai profil. Jadi gak bakal lihat, oh Kadaman nih fashion. Jadi cuman Iya. terdistribusi ke fashion doang, enggak. Tapi pas Kadaman nanti bikin board tentang lain. otomotif, itu akan sampai ke audiens otomotif juga. Mulai ya. Adil ya, berarti jawabannya adil, nih ya. Adil. Algoritmanya adil loh, pinter. Oke, tadi kayak Oke. udah diingetin waktu. Iya, kita nggak berasa ya.
kreator kata ini udah selesai berarti juga. Udah sih decknya, harusnya, udah terakhir udah ya. oke. Terima kasih teman-teman dari UI yang udah nanya-nanya. Terima kasih juga Mbak Marfa. Terima kasih Mbak Manda, Seru terima kasih banget. FLUI. Informasinya sangat Kita masih banyak yang fruitful. diobrolin kayaknya. Nanti di belakang sofa atau di depan Benar. sofa kita lanjut. Langsung one on one bareng. Sebelum selesai mungkin kita foto dulu sebentar ya Mbak ya. Oke, siap. Bareng-bareng nanti terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Sampai Mbak ketemu Manda. di masih ada Ya, hari ini sampai Minggu. See you di Masih. show-show Yes, berikutnya. siap. Terima kasih Mbak Marfa. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih JFW. Terima kasih